Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Pengacara David Tobing akan melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada Ombudsman karena penerimaan peserta didik baru atau PPDB dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan ketidaksesuaian PPDB DKI Jakarta 2020-2021. Pak Sony. Tahan saya, silakan. Kita di sini hanya minta butuh penjelasan. Tolong dihapuskan. Polemik penerimaan peserta didik baru PPDB DKI Jakarta melalui sistem zonasi masih menjadi sorotan setelah Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar konferensi pers dan menjelaskan bahwa pemenuhan kuota PPDB juga mempertimbangkan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran. Seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran. Hal ini yang dikritik oleh sejumlah orang tua yang mengeluhkan bahwa seharusnya sistem zonasi tetap memperhatikan jarak, bukan usia. Saat ini pengacara publik David Tobing yang akan melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada Ombudsman telah menerima sejumlah laporan dari orang tua murid terkait PPDB DKI Jakarta periode 2020-2021 dan mengeluhkan syarat usia dalam PPDB DKI Jakarta yang menyebabkan sang anak ditolak. Itu banyak sekali menerima pengaduan dari orang tua murid yang anaknya atau si calon peserta didik ini tidak masuk ke SMA yang berada dalam zona tempat tinggalnya karena masalah umur. Nah ini yang mengadu ini dari berbagai tingkatan ekonomi, jadi bukan hanya yang mampu atau yang sedang atau yang tidak mampu, hampir rata-rata ini mengakibatkan kerisauan di berbagai golongan masyarakat. Rencananya David akan memberikan somasi kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan mengumpulkan bukti dari orang tua sebelum melapor kepada Ombudsman. Ketua Ombudsman Jakarta, Teguh Nugroho mengatakan laporan belum sampai ke Ombudsman karena secara prosedur seharusnya sebelum lapor ke Ombudsman, pihak-pihak terkait wajib untuk memberikan surat keterangan dan balasan surat. Laporan Pak David Tobing sejauh ini belum masuk ke kami, jadi beliau baru menyampaikan kepada saya bahwa yang bersangkutan akan menyampaikan dulu permintaan keterangan atau somasi kepada pihak distrik Jakarta. Nah nanti jika distrik Jakarta tidak memberikan keterangan sesuai dengan harapan yang bersangkutan, maka yang bersangkutan akan melaporkan ke kami. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2019 Pasal 25 menyatakan bahwa seleksi calon peserta didik baru kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. Pendaftaran PPDB DKI Jakarta jalur zonasi digelar mulai 26 Juni 2020 dan ditutup tanggal 27 Juni 2020 pukul 15. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Usia menjadi kriteria dalam pendaftaran peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Aturan yang baru diterapkan di DKI Jakarta pada PPDB tahun ini menuai polemik. Banyak calon siswa tidak diterima di sekolah negeri karena usianya terlalu muda atau tidak sesuai dengan kriteria. Tidak puas berunjuk rasa, salah satu orang tua siswa menyusup masuk ke acara jumpa pers dan menumpahkan kekecewaan di depan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pak Sony. Tahan saya, silakan. Saya jelaskan ya. Bapak juga dibohongin terus. Bohong. Nggak ada seleksi jarak. Pria yang mengaku orang tua siswa ini menyela keterangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana terkait polemik pendaftaran peserta didik baru saat konferensi pers Jumat pagi. Saya siap bertanggung jawab. Nggak ada jarak yang jadi seleksi. Wartawan dibohongin terus. Menurutnya PPDB sistem zonasi yang berlangsung pada tanggal 25 sampai 27 Juni 2020 lebih mengacu pada batasan usia ketimbang jarak, seperti yang diterapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2019. Yang membuat saya tidak tahan ketika saya dengar omongan seleksinya jarak, sementara realnya itu usia itu yang membuat saya nggak tahan. Saya mohon maaf kalau membuat situasi jadi seperti gaduh. Anaknya usia berapa? 14
tahun 7 bulan. Domisili rumah sama sekolah berjarak berapa untuk gambaran? 600 meter, jalan kaki lewat gang lagi. Karena kita di sini bersaing melalui kepintaran anak kita masing-masing. Sebelumnya ratusan orang tua siswa berunjuk rasa di halaman Balai Kota Jakarta meminta pemerintah Provinsi DKI menghapus syarat usia pada PPDB jalur zonasi. Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana menyatakan pihaknya tidak bisa meniadakan kriteria usia karena hal itu sudah diatur oleh pemerintah pusat. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. Seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua. Hasil PPDB Jakarta jalur zonasi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA akan diumumkan 27 Juni pukul 17 waktu Indonesia Barat di laman ppdb.jakarta.go.id. Bagi pendaftar yang tidak diterima di sistem zonasi, masih ada kesempatan untuk masuk sekolah negeri lewat jalur prestasi pada 1-3 Juli. Jalur ini mengacu pada nilai akademis atau nilai rapor siswa dari semester 1-5 tanpa melihat batasan usia, namun kuotanya hanya sebesar 20% saja. Mardika Utama, Andika Surahmanto, Jakarta. Berapa tahun kah dia tinggal? Berapa tahun kah dia masuk sini? Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB DKI Jakarta menuai berbagai reaksi. Sebagian orang tua siswa melakukan aksi protes dan mengkritik aturan baru untuk peserta didik yang dinilai tidak adil karena mendahulukan usia, sehingga banyak dari siswa yang terlempar meskipun memiliki nilai yang cukup tinggi. Bahkan tadi sebagian akan menempuh jalur hukum dan menuntut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mungkin juga ada di antara Anda yang punya menghadapi masalah ini ya, ketika anak-anak Anda misalnya mau masuk sekolah tapi kemudian agak terganjal dengan PPDB yang baru ini. Nah, menanggapi hujan kritik tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tetap bersikukuh, tetap menggunakan seleksi umur dan sudah sesuai dengan Permendikbud. Nah, benarkah sebetulnya PPDB DKI Jakarta ini membawa ketidakadilan bagi peserta didik? Apa yang salah kalau memang ini banyak dikritik oleh sebagian orang tua siswa terkait dengan penerimaan peserta didik yang baru dengan menggunakan juga tolak ukur usia yang menjadi parameter untuk seleksi. Kita akan coba bahas pada malam hari ini. Saya sudah bersama dengan beberapa narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Teguh P. Nugroho, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya. Selamat malam Pak Teguh, apa kabar? Selamat malam, Mas. Ya, alhamdulillah. Baik, dan juga sudah ada Pak Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Pak Ramli, selamat malam. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga lewat sambungan telepon sudah bergabung ada Pak Jackson Simanjuntak, perwakilan dari orang tua siswa atau orang tua murid. Selamat malam Pak Jackson. Selamat malam, Mas. Baik. Selamat malam semua. Baik, Bapak-Bapak saya akan ke Pak Jackson terlebih dahulu ya. Sudah banyak mungkin aspirasi yang disampaikan oleh sebagian orang tua murid yang kecewa dengan aturan ini. Tapi menurut Anda Pak Jackson, apa yang salah, apa yang tidak adil dari PPDB DKI Jakarta yang baru ini? Oke, terima kasih Mas. Selamat malam. Menurut saya sebenarnya ini sangat tidak adil. Oke. Kenapa? Karena bukan salah anak-anak itu, misalnya mereka lahir terus masuk sekolah usia muda seperti itu. Karena kalau boleh flashback sedikit, pada waktu anak saya masuk SD itu memang usianya baru 5 tahun 5 bulan. Oke. Dan saat itu ada sistem yang disebut dengan ujian masuk, Mas. Jadi semua siswa itu harus mengikuti ujian itu gitu. Jadi tidak hanya anak-anak yang usianya lebih tua, tapi anak-anak yang bisa lolos seleksi itu ya mereka diterima masuk gitu. Nah saat itu akhirnya anak saya lulus masuk SD dan ya itu berjenjang terus sampai SMP dan dilalanya di saat penerimaan SMA ini yang menurut kita agak apa namanya ya jauh rasa adil dan agak diskriminatif karena alasannya itu demi pemerataan gitu. Oke. Kalau saya boleh menyimpulkan kemarin itu ada kesan bahwa Pemprov DKI ingin adanya pemerataan terhadap
anak-anak yang usia tua dan mungkin yang taraf ekonominya kurang baik seperti itu. Tapi faktanya dari sekian banyak anak-anak yang diterima di jalur afirmasi atau jalur KJP itu banyak juga yang nggak masuk ternyata Baik. gitu. Pak Jackson, maaf sebelumnya bisa dikecilkan suara TV Anda karena ada feedback ke kami di studio dan juga di pemirsa di rumah. TV udah mati, Mas. Oke, nggak baik. ada yang hidupin TV. Oke, silakan lanjutkan Pak Jackson kalau begitu. Oke, nah lalu kondisinya saat ini saya ingin cerita ke anak saya ini, itu dari sekolahnya yang sekarang yang kan dia dari SMP, itu dari satu kelas, Mas, yang lulus jalur zonasi itu cuma 1. Oke. Gitu. Jadi Dan semua terhadang oleh usia tadi itu? Usia. Dan memang kebetulan di sekolahnya itu emang banyak kan usianya yang umur 15, ya sekitar segitulah. Oke, gitu. jadi case Anda adalah anak Anda SMP sekarang mau masuk ke SMA ya? Iya, dari SMP mau masuk ke SMA. Dan kalau tidak bisa mengikuti zonasi PPDB ini? Tidak bisa sama sekali, karena dan kalau di total itu cuma ada sekitar 25 anak dari total 250 siswa, Mas. Oke, usianya berapa? 15 tahun, Pak? Usianya 15 tahun 5 bulan. Nah, kemarin waktu masuk dia kan milihnya SMA 28, itu usia terendah itu 8 bulan. Terus nyoba di SMA 3 itu 15 tahun 7 bulan kayak gitu. Di 55 juga tua semua. Jadi kita kemarin tuh sempat nyoba sampai di 11 SMA, satu pun nggak ada yang masuk. Baik, jadi tidak adil menurut Anda ya, karena anak-anak tidak pernah mengerti soal kemudian usia dan lain sebagainya. Dan tadi Anda menyampaikan soal fakta yang Anda lihat dan juga dirasakan oleh anak Anda adalah satu angkatan hanya sekitar 25 orang dan satu kelas hanya 1 orang yang kemudian bisa lolos. Satu sekolah itu, Mas. Satu sekolah. Oke, nanti kita harus break dulu ya, Pak Jackson, Pak Teguh dan juga Pak Ramli. Saya nanti akan ke Ombudsman DKI Jakarta bagaimana melihat ini, karena ini juga nanti ujungnya akan dilaporkan kepada Ombudsman. Apakah Ombudsman juga melihat ada yang salah dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta atau Dinas Pendidikan Tinggi DKI Jakarta atau tidak? Kemudian dari sisi guru seperti apa? Apakah ini betul tidak adil atau justru memang ujungnya adalah bagus untuk pemerataan tadi? Kita bahas usai jeda, kami akan segera kembali. Ya, kisruh PPDB DKI Jakarta yang menjadi perhatian pada sepekan ini dan sudah ditutup sebetulnya kemarin. Tadi sudah ada Pak Jackson Simanjuntak, perwakilan orang tua murid yang bersuara atau menyampaikan aspirasi bahwa kecewa terhadap PPDB DKI Jakarta karena ada ketidakadilan tadi yang sudah dibahas. Saya ingin ke Ombudsman terlebih dahulu, Pak Teguh. Pak Teguh, apakah Ombudsman DKI Jakarta atau Anda melihat atau mencium ada yang tidak tepat dari aturan ini? Apakah ada tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB? Nah, jadi Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya setiap tahun melakukan pemantauan terkait dengan PPDB wilayah Jakarta dan wilayah sekitar. Dan tahun ini kami juga melakukan pemantauan terkait hal-hal. Pertama itu terkait antara kesesuaian regulasi dikeluarkan oleh Pemprov DKI, yaitu SK 501/2020 dan Permendikbud 44 tahun 2020. Nah, kami sudah melakukan kajian itu, termasuk juga memanggil pihak Disdik DKI pada tanggal 15 Juni 2020 yang lalu. Oke, hasilnya apa itu, Pak? Nah, berdasarkan hasil keterangan dan kajian kami bisa menyatakan bahwa SK 501 tahun 2020 ini persesuaian dengan Permendikbudnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, kenapa? Faktornya, variabelnya apa, Pak? Misalnya saja terkait dengan proses seleksi untuk zonasi ya. Yang dipermasalahkan ini kan yang untuk zonasi untuk SMA. Oke. Nah, di dalam Permendikbud di pasal 25 itu dinyatakan bahwa jika memang kemudian ada persamaan jarak, maka kemudian yang dipergunakan alat ukurnya adalah usia. Ya, oke. Nah, ini di dalam SK 501 poin D itu juga dinyatakan bahwa jika
jika kemudian bahwa calon peserta didik melebihi batas penerimaan dari sekolah yang dimaksud, itu mempergunakan usia juga. Jadi tidak otomatis langsung masuk ke usia. Nah, ini sebetulnya jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin, karena tahun kemarin itu untuk seleksi zonasi itu alat penapis kedua setelah zonasi itu mempergunakan nilai UN. Nah, hasilnya tahun kemarin yang banyak lapor ke kami adalah orang tua murid yang rumahnya dekat dengan sekolah masuk ke dalam zonasi, tapi karena nilai UN-nya itu lebih kecil daripada orang yang zonasinya lebih jauh, maka kemudian terlempar dari wilayah zona zonasi. Jadi Dan kesimpulannya... itu yang kemudian dikenal tahun kemarin itu kenapa ada zonasi, tapi pendekatannya prestasi. Ya. Baik, Pak Teguh saya potong, maaf. Jadi kesimpulannya Ombudsman tidak mencium ada yang salah dari sistem PPDB DKI Jakarta? Dari sisi regulasi iya. Nah, nanti kan kita akan melihat persesuaian antara regulasi itu dengan pelaksanaan di lapangan, karena itu tugas Ombudsman. Untuk melakukan pemantauan antara antara regulasi itu dengan pelaksanaannya nanti di lapangan. Apakah pelaksanaannya nanti di lapangan itu sesuai dengan SK 501, khususnya poin D itu gitu. Baik. Pak Teguh, bukankah kemudian di Permendikbud nomor 44 tadi itu diatur dalam pasal 25 ayat 1 ya, isinya adalah seleksi calon peserta didik baru SMP dan juga SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang sama begitu. Jadi sedangkan untuk kriteria usia hanya boleh dilakukan untuk menyeleksi kuota bangku terakhir jika terjadi kelebihan daya tampung dan kesamaan kriteria yang jarak. Kalau ini kan tampaknya usia menjadi variabel utama begitu, Pak Teguh. Bukankah itu agak berbalik ya sebetulnya, atau seperti apa? Saya tidak menangkap ada usia dijadikan variabel utama di dalam SK 501 di poin D. Itu ada kalimat pembukanya kok. Bahwa jika kemudian bahwa calon peserta didik yang daftar itu melebihi batas kuota, maka dilakukan penyaringan melalui usia, pilihan sekolah, dan kemudian waktu pendaftaran. Jadi sebetulnya alat penapis pertama di dalam poin D SK 501 itu zonasi. Tetap zona terlebih dahulu, baru kemudian langsung ke usia. Baik. Baik, Pak Teguh, kita bisa tangkap maksudnya. Saya ke Pak Ramli, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Pak Ramli, mungkin Anda bisa menilai dari perspektif yang lain ya, karena juga sebagai guru. Apakah Anda juga, apa yang Anda lihat Pak Ramli dari kisruh soal PPDB DKI Jakarta ini? Benarkah ada yang salah atau sebetulnya semua sudah sesuai aturan? Yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa sistem zonasi ini ada sebenarnya untuk membangun nilai keadilan. Kenapa? Karena selama ini kita mengenal yang namanya sekolah unggulan, sekolah andalan, dan sekolah macam-macam, yang sebenarnya mudaratnya, nilai jeleknya itu jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Selama ini karena adanya sekolah-sekolah unggulan, kemudian fokus pemerintah hanya ke sekolah-sekolah unggulan itu. Akhirnya yang pintar semakin pintar, yang bodoh semakin bodoh. Kemudian banyak orang yang kemudian berpindah dari satu tempat yang jauh jaraknya hanya untuk mendapatkan sekolah terbaik. Karena dia tidak mau sekolah di samping rumahnya, karena sekolah di samping rumahnya jelek misalnya. Nah, sistem zonasi ini kemudian digunakan untuk membuat cita-citanya itu adalah semua sekolah sama baiknya. Sehingga sistem sekolah unggulan itu kemudian perlahan-lahan dihapuskan. Tahun ini sebenarnya dari sisi akademik jauh lebih baik. Kenapa? Karena kuotanya ditambah. Dulu itu tinggal 5% tahun lalu. Sekarang sudah bisa sampai 30%. Tapi 30% maksimal. Jadi kalau ada Pemda yang membuat 20%, 5%, tetap memenuhi aturan Permendikbud. Nah, kalau kita melihat persoalan yang muncul sebenarnya di DKI adalah ketidaksabaran orang tua. Kenapa kami melihat ketidaksabaran orang tua? Sistem pertama yang digunakan adalah inklusi. Yang kedua, masuk ke tahapan afirmasi. Di afirmasi inilah ribut. Kenapa afirmasi ribut? Karena di sana itu menggunakan kriteria-kriteria untuk siswa-siswa kuadran keempat sebenarnya lebih banyak. Jadi mereka yang tidak mampu, mereka yang punya KJP, Kartu Indonesia Pintar, dan sebagainya. Dan jumlahnya kan sangat besar di Jakarta. Karena jumlahnya sangat besar, usia kemudian menjadi penentu. Ya. Padahal yang utama adalah ketidakmampuan dulu secara ekonomi.
tahap ketiga barulah kemudian masuk ke tahap zonasi. Tahap zonasi ini itu tetap jarak. Dan bagaimana kemudian Pemda punya kewenangan untuk menentukan zonasi. Ini diatur dalam Permendikbud. Zonasi itu ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Kemudian setelah jalur zonasi itu, kemudian masuk ke jalur akademik. Nah, kalau mau bertengkar soal akademik, tinggi nilai rendah, di seleksi tahap keempat. Tidak ada hubungannya di seleksi tahap pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sisi kemudian kalau ada yang bilang anak saya lebih berprestasi, nilainya lebih bagus dan sebagainya, masuk ke sisi di tahapan keempat. Masih ada tahapan kelima di Jakarta, yaitu persoalan perpindahan orang tua. Jadi di sisi akademik itu belum dilakukan. Prosesnya baru mau mulai berjalan. Kemarin kita melihat di sistem zonasi itu, kita melihat sendiri bahwa jarak menjadi acuan utama seperti kata Pak Teguh tadi. Faktanya adalah usia 18 sampai 21 tahun itu hanya 7 orang yang lolos. Hanya 7 orang atau hanya 1,4% di tingkat SMA. Mayoritas ada di usia yang memang normal, 15 sampai 16 tahun. 16 tahun itu 52%, kemudian di 15 tahun 39%. Dan hanya 0,2% yang 13 sampai 14 tahun. Jadi tetap ada ternyata di usia 13 sampai 14 tahun yang lolos. Karena di zonasinya masih bisa lolos. Kalau di zonasinya kemudian ternyata angka-angka itu, nilai-nilai itu, jarak-jarak itu masih berpengaruh, itu tidak ada masalah dengan usia. Jadi betul tadi kata Pak Teguh, usia hanya berpengaruh ketika di zonasi yang sama, kuotanya berlebih. Baik Pak Ramli. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Makanya kita bingung dengan Jakarta, dan hanya Jakarta yang seperti ini. Baik kita Pak Ramli. melihat kenapa kok Jakarta sampai ribut. Permendikbud sangat sesuai. Baik Pak Ramli. Dinas Pendidikan untuk proses ini sangat sesuai dengan Permendikbud. Tidak ada bedanya. Dan kemudian sebenarnya kami sendiri dari Ikatan Guru Indonesia itu sudah lama berjuang sistem zonasi ini ada. Dan kalau perlu 100%. Bukan hanya 50% seperti sekarang. Kenapa? Karena cita-cita kita adalah membuat sekolah sama baik. Kita ingin memaksa pemerintah daerah semua sekolah itu diperbaiki. Sekolah-sekolah jelek dulu yang fasilitasnya tidak bagus, gurunya tidak bagus, diperbaiki oleh pemerintah. Baik. Zonasi ini memaksa mereka untuk sampai ke sana. Ya, Pak Ramli, maaf saya potong ya. Dengan anggota DPR kalau misalnya mereka sistem sekolah unggulan masih ada, tidak mungkin mereka memperjuangkan sekolah-sekolah jelek. Kenapa? Karena anak-anak mereka pasti akan sekolah di sekolah-sekolah baik. Konstituen mereka akan berjuang masuk ke sekolah-sekolah baik, tapi tidak memperhatikan sekolah-sekolah yang jelek. Pak Ramli. Ketika anak-anak dipaksa bersekolah di samping rumahnya, anggota DPR dipaksa untuk berjuang memperbaiki sekolah di samping rumah konstituen mereka. Baik. Ini kebaikan Pak Ramli, tahan dulu. Zonasi ini. Ya, saya akan coba tanyakan ke Anda ini soal menjawab langsung case dari Pak Jackson tadi. Misalnya, memang sejak awal anaknya sudah masuk di usia yang memang agak lebih muda ya, agak lebih cepat dibanding usia sepantaran. Tapi kemudian karena sistem ini jadi harus terpental dari sekolah-sekolah yang diinginkan, dan juga hampir satu angkatan itu juga hanya sedikit yang masuk ke dalam yang lolos sistem dari PPDB ini. Nah, melihat case-case seperti ini bagaimana Pak Ramli? Artinya kan juga banyak juga yang merasa ini tidak adil karena kemudian harus anaknya jadi harus gagal begitu masuk ke sekolah ini karena sudah lewat usia tadi, karena mungkin usianya ada yang lebih tua jadi kemudian lebih masuk dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Dan bicara soal wilayah yang lain, ini juga menjadi pertanyaan, mengapa kemudian hanya DKI Jakarta yang, karena kan aturannya dilaksanakan oleh Pemprov masing-masing, mengapa hanya DKI Jakarta dan provinsi yang lain tampaknya belum ada kisruh seperti ini? Apakah kemudian berbeda juga? Ini jadi pertanyaan kita bersama. Seperti apa, Pak Ramli? Jadi sebenarnya seperti ini, Mas. Proses ini sebenarnya kalau kita melihat sisi keadilan, kita justru bisa saja kalau misalnya berada di posisi yang lebih tua, kita akan merasa tidak adil kalau usia tidak diperhitungkan. Karena merasa saya ini tertinggal ketika masuk SMP, dari SMP ke SMA misalnya, dari SD ke SMP dia tertahan masuk sekolah karena faktor ekonomi. Misalnya ya, dia harus membantu orang tuanya dan sebagainya. Kemudian untuk masuk SD, dia belum mampu karena dia tidak punya kemampuan melobi-lobi misalnya sekolah ya. Misalnya bagaimana melobi pihak sekolah supaya anaknya diterima sebelum usianya. Ya. Karena kan pada saat SD itu ada batasan usia sebenarnya. Tapi nanti beberapa tahun terakhir ini pemerintah pusat ketat bahwa usia di bawah 6 tahun sama sekali masuk SD. Ya. Dulu-dulu
orang tua yang dekat dengan kepala sekolah, dekat dengan guru, punya akses masuk ke sana. Ya. Kemudian kenapa tidak kita memberikan kesempatan lebih kepada mereka yang lebih tua, yang sudah menunggu lama untuk bisa berproses seperti itu. Jadi kalau melihat dari sisi keadilan, semuanya merasa tidak adil pasti. Pak Jackson akan merasa tidak adil karena anaknya tidak bisa bertampung karena usianya lebih muda. Tapi yang tua pun akan merasa, saya kok sampai seumur segini belum bisa masuk SMA yang bagus. Ini tidak adil buat saya. Keadilan ini akan berbeda dari sudut pandang masing-masing orang. Dalam kasus yang berbeda. Dan fakta kan penerimaan sistem zonasi ini, ada siswa yang bisa lolos meskipun usianya 13-14 tahun. Karena di zonasi dia tidak lolos. Jadi ini tergantung kepadatan siswa di setiap zonasi itu dan ketersediaan sekolah di sekitar tempat itu. Nah, zonasi ini kemudian membuka juga ruang kita betapa tidak meratanya fasilitas pendidikan kita. Dan ini tugas pemerintah selanjutnya. Kami mengusulkan sebenarnya kami sekarang ini lagi ngurus-ngurus kemana-mana agar virtual itu bisa diakui. Virtual school. Kenapa seperti itu? Agar anak-anak kita yang tidak tertampung di sekolah negeri itu kemudian bisa tetap ditampung tapi sistemnya virtual. Baik. Atau blended, bisa gabungan keduanya. Jadi kapasitas sekolah misalnya 200, itu bisa menjadi 400 dengan adanya sistem ini. Tetapi masih proses. Baik, Pak Ramli, Pak Jackson dan juga Pak Teguh, kita break terlebih dahulu. Nanti usai jeda saya akan langsung ke Pak Jackson dan juga ke Pak Teguh. Saya ke Pak Jackson untuk memberikan tanggapan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ramli dan juga dari Ombudsman. Silakan Anda apa yang ingin Anda tanggapi soal itu. Mungkin Anda juga punya aspirasi yang lain, tapi kita bahas nanti usai jeda berikut. Kami akan segera kembali. Baik Pak Jackson, saya akan langsung ke Anda. Bagaimana tanggapan Anda karena apa yang tadi dibahas juga sebetulnya dikatakan tadi juga oleh Pak Ramli dan juga Pak Teguh dari Ombudsman belum melihat ada yang salah dari sistem PPDB DKI Jakarta dan juga menggunakan variabel usia, memang variabel yang dianggap cukup netral sebetulnya. Tanggapan Anda Pak Jackson seperti apa? Oke Mas, menurut saya agak dilematis ya ketika misalnya secara kemarin itu jalur afirmasi kalau misalnya patokannya itu adalah jarak, ternyata beberapa teman anak saya yang masuk lewat jalur afirmasi ternyata tidak kebuang dari sekolah yang jaraknya dekat dengan rumah seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kedua adalah terkait dengan zonasi juga mengapa kenapa tidak menggunakan sistem nilai juga gitu. Jadi seperti yang tahun-tahun sebelumnya kan ketika misalnya nilai jadi patokan semua orang bisa secara legowo menerima. Ketimbang misalnya berdasarkan umur. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah semua orang yang usianya lebih tua itu tingkat ekonominya lebih rendah misalnya seperti itu kalau alasannya pemerataan. Kan enggak juga. Ya kalau misalnya bisa dibilang lebih ringkas kemarin mereka kemana aja gitu loh Mas. Kenapa harus sekarang mereka masuk sekolahnya dengan usia yang cukup tua kayak gitu. Nah, lalu terkait dengan yang kondisi yang saya ceritakan tadi itu jumlahnya ribuan Mas, yang anak-anak yang bukan karena prestasi tapi karena hanya batasan usia itu akhirnya nggak bisa masuk sekolah gitu. Lah ini jumlah ini kita nggak bisa abaikan begitu saja kalau menurut saya gitu. Iya. Lalu saya juga masih bingung apa dasarnya ketika harus memprioritaskan usia yang lebih tua itu gitu. Jadi dan menegasikan mereka yang lebih muda kan harusnya nggak seperti itu. Kenapa saya bilang saya lebih setuju dengan konsep nilai misalnya kalau dulu tuh ada UN sekarang memang nggak ada gitu. Nah itu bisa lebih diterima lebih baik gitu loh oleh semua pihak gitu Mas. Pak Jackson kalau saya kutip dibanding umur karena bukan apa-apa ini jadi orang sekarang masuk zonasi itu nggak perlu nilai bagus gitu loh. Jadi buat apa kemarin ada ujian seperti itu
itu jadi keresahan orang tua juga, Mas. Oke, Gitu. oke. Nah, lalu terakhir terkait dengan kasus penerimaan dari sistem prestasi yang akan berlangsung tanggal 1 Juli. Nah, itu juga ada persoalan lain ketika kita bisa melihat bahwa tidak semua sekolah-sekolah negeri itu ternyata memiliki nilai akreditasi yang baik. Bahkan sekolah-sekolah swasta yang lebih berpeluang masuk negeri sebenarnya karena nilai akreditasinya sangat luas. Karena ada syaratnya di situ, nilai raport dikali dengan akreditasi. Menurut saya ini juga agak rancu juga ya seperti itu gitu. Oke. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat kita bingung gitu, Mas. Ya, baik. Perlu Gitu. saya Nah, kalau misalnya silakan Pak Jackson dilanjutkan. ya, Mas. Nah, itu jadi orang-orang tua itu pada selain sedih, dan ini juga bukan apa-apa, ini hubungannya ke mentalitas anak juga. Psikologis anak itu sangat berubah, Mas, gitu. Jadi ketika mereka melihat ada temannya yang masuk dan ada yang enggak, terus mereka nggak bisa sekolah bukan karena prestasinya yang tidak baik gitu, hanya gara-gara umur, itu menurut saya juga agak perlu dipertanyakan. Ya, sementara kemudian nilainya cukup baik sebetulnya tapi tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan karena harus terganjal juga soal usia gitu. tadi itu. Sementara pemerintah itu ingin menciptakan generasi yang unggul gitu. Oke, baik. Sehingga sampai kemarin tuh ada jok-jok yang menyebut bahwa ini negara ini aneh gitu. Negara pingin dapat karyawan tuh usianya muda, tapi kok sekolah harus usia tua gitu. Ini di mana-mana di banyak negara juga kayaknya pembatasan umur tuh hanya untuk sampai SD deh, Mas. Oke, baik. Kalau untuk SMP, SMA gitu kayaknya makan banyak yang S3 usia muda itu kan sebuah prestasi yang harusnya didukung gitu, bukan malah dibatasi gitu. Baik Pak Jackson, baik. Perlu kami informasikan juga, tadi kami juga sudah berusaha untuk menghubungi atau mengundang Dinas Pendidikan Tinggi DKI Jakarta, namun sampai dengan program ini berjalan tidak ada yang merespon soal dialog pada malam hari ini. Saya lanjutkan ke Pak Teguh. Pak Teguh, seperti yang tadi Pak Jackson katakan, meskipun mungkin kajian dari Ombudsman belum ada menemukan titik kesalahan begitu ya, tapi di sisi yang lain kita juga melihat ada perbedaan pendapat yang cukup tajam di sini. Ada juga sebagian pengamat pendidikan misalnya, atau sebagian kalangan, atau mungkin orang tua seperti Pak Jackson ini yang merasa ini tidak adil atau aturan ini berpotensi menyalahi Permendikbud yang ada. Nah, melihat fakta ini bahwa ada juga ribuan siswa yang menjadi quote-unquote korban begitu ya, yang tadi juga diceritakan oleh Pak Jackson, jumlah tidak sedikit bahkan sampai meluapkan emosi dan sebagainya. Seperti apa Ombudsman bersikap mengenai ini? Apakah masih akan dikaji lagi, akan dilihat lagi, atau bagaimana? Karena kan nantinya juga akan ada yang melapor ke Ombudsman, atau sudah ada sebetulnya, Pak Teguh? Pertama, kalau soal kajian ya, itu dari sisi regulasi ya kami sudah melihat itu sudah sesuai ya. Nah, dan sekarang juga sebetulnya kalau dilihat dari komposisi lebih berkeadilan dibandingkan dengan tahun kemarin. Tahun kemarin itu zonasi itu sampai 70%. Dan penapisnya itu adalah hasil UN. Tahun kemarin juga ada ribuan yang kemudian tidak masuk dan kecewa mereka juga karena hasilnya adalah seleksi hasil UN. Sementara di prestasi juga mempergunakan hasil UN. Jadi tahun kemarin itu hampir 80% anak yang masuk ke SMA itu penapisnya itu mempergunakan hasil UN. Jadi zonasinya tahun kemarin itu zonasi rasa prestasi. Kecewa ya banyak yang kecewa tahun kemarin. Nah tahun ini sebetulnya cukup berkeadilan. Pertama saya lihat begini, dari komposisi tahun ini untuk afirmasi itu ada 25%. Yang afirmasi tidak lolos bisa masuk ke zonasi yang 40%. Zonasi ini bisa diperebutkan oleh yang tidak lolos di afirmasi dan yang mau coba-coba dari prestasi. Nah itu jumlahnya 40%. Nah sekarang untuk yang prestasi akademik itu jumlahnya cukup besar, 20%. Yang diperebutkan lebih sedikit dibandingkan dengan yang diperebutkan di zonasi. Nah peluangnya sebetulnya lebih besar untuk teman-teman yang calon peserta didik yang pintar-pintar ini. Karena jumlahnya besar. Dibandingkan dengan tahun kemarin 25% dibagi oleh banyak orang. Nah sekarang ini sebetulnya peluangnya untuk yang berprestasi
luar biasa besar gitu, banyak 20%. Dan itu dipisahkan dari yang non akademik dan yang luar DKI begitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti terkait ada laporan ke kami itu lebih pada lihat persesuaian antara SK 501 dengan pelaksanaannya di lapangan. Apakah sesuai atau tidak. Dari sisi regulasi sebetulnya ini sudah sangat sesuai dan ini bukan hanya DKI. Yang memberlakukan usia ini berlaku umum. Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya itu kan membawahi juga 5 wilayah penyangga, Kota Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Wilayah lain Jawa seperti Barat apa sih, kami Pak? kemarin sudah meminta keterangan ke kepala cabang dinas distrik masing-masing, dan usia itu dijadikan penapis juga ketika jarak atau zonasi itu memiliki nilai yang sama. Jadi bukan hanya di Jakarta, tapi ini berlaku nasional. Walaupun kemudian ditentukan dalam peraturan daerah masing-masing. Nah, jadi ini tidak hanya berlaku untuk Jakarta, tapi berlaku untuk semuanya. Nah, jadi kedepannya ya itu akan menunggu laporan dari masyarakat untuk melihat persesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan SK 501-nya. Apakah memang tidak sesuai? Apakah ada calon peserta didik yang tersingkir karena usianya muda walaupun jaraknya lebih dekat dari sekolah? Nanti kita akan verifikasi, kita akan buktikan apakah memang semuanya gugur karena usia atau ada yang masuk seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Ramli tadi. Apa yang perlu dilampirkan oleh mereka, perwakilan orang tua murid mungkin yang kecewa, untuk bisa membuktikan bahwa ada yang tidak sesuai antara Permendikbud dengan pelaksanaannya? Karena kan itu yang juga akan dilihat nantinya oleh Ombudsman. Apa saja nanti yang perlu disiapkan sebetulnya, Pak Teguh? Tapi dijawabnya nanti usai jeda. Saya juga nanti akan ke Pak Ramli. Kalau kita bicara soal pemerataan pendidikan begitu ya, untuk pemerataan dan berkeadilan dan lain sebagainya, apakah memang ini sudah cukup tepat caranya meskipun harus ada pihak-pihak yang kecewa seperti katakanlah Pak Jackson dan banyak ribuan orang tua murid lain atau siswa yang lain yang harus berhadapan dengan fakta ini karena juga mungkin menyerang mereka secara berdampak terhadap mereka secara psikis tadi ya disampaikan oleh Pak Jackson. Pak Ramli, Anda sebagai juga praktisi pendidikan bagaimana melihatnya? Kita bahas nanti di segmen berikutnya dialog, kami akan segera kembali. Oke, kita masuk ke segmen terakhir dari dialog pada malam hari ini. Saya ke Pak Teguh lagi menyelesaikan tadi, Pak. Jadi apa saja yang perlu disiapkan ketika nanti ada orang tua murid yang mungkin akan menempuh jalur untuk melapor ke Ombudsman tadi ya, untuk membuktikan bahwa tidak ada ketidaksesuaian antara Permendikbud dengan teknis pelaksanaan di lapangan? Ya, pertama tentu terkait dengan syarat formil pelaporan ke kami, itu KTP dan kronologis ya. Yang kedua itu terkait dengan dokumen yang dikeluarkan oleh distrik terkait hasil dari seleksi zonasi yang kita lakukan begitu. Nah, nanti kalau ada dokumen terkait dengan itu nanti bisa disertakan ke dalam laporan kami. Tapi ada atau tidak adanya laporan dari warga masyarakat, sebetulnya kami memang akan melakukan konfirmasi kepada pihak distrik terkait dengan pelaksanaan hasil PPDB khususnya jalur zonasi untuk SMA ini. Nah, tapi kalau ada masyarakat yang akan melapor itu 3 dokumen itu, kartu tanda penduduk atau KTP, kronologis, dan kemudian dokumen yang dikeluarkan oleh distrik terkait ketidaklolosan anak-anaknya atau calon peserta didik ketika mengikuti PDB jalur zonasi untuk SMA. Oke, konfirmasi itu kapan Pak Teguh akan dilakukan ke distrik DKI Jakarta? Kami mungkin menunggu seluruh proses ini selesai ya untuk yang PPDB SMA ini. Dalam minggu depan rencananya kami memang akan meminta dokumen dan data kepada pihak DKI. Oke, baik, saya ke Pak Ramli. Pak Ramli, kalau kita bicara soal untuk pemerataan pendidikan, untuk lebih berkeadilan, apakah ini sudah cukup tepat langkah-langkah ini, mengingat juga ternyata pada faktanya di lapangan juga meskipun tentu setiap kebijakan tidak bisa menyenangkan semua pihak ya, tapi tentu kan harus dicari yang kira-kira paling bisa adil bagi semuanya. Nah, melihat suara atau aspirasi orang-orang tua murid seperti Pak Jackson dan juga mungkin banyak siswa yang lainnya yang harus kaget dengan fakta yang terjadi pada minggu ini, bagaimana Pak kalau kita bicara soal
pemerataan tadi. Sementara di sisi yang lain kita tahu bahwa tidak semua sekolah sebetulnya secara fasilitas itu sudah cukup memadai atau sudah cukup bagus untuk bisa menerima atau bisa layak untuk kemudian orang-orang bisa sekolah di sana begitu. Ya. Yang pertama, sistem zonasi ini kan bukan baru. Ya. 2016, 17, 18. Ya. Jadi sudah 2017, 18, 19, 20. Sistem zonasi ini sudah berlangsung selama 3 tahun keempat tahun ini. Sehingga orang tua harusnya sudah tahu cita-cita pemerintah seperti apa. Cita-cita pemerintah itu membuat semua sekolah sama baiknya. Dan sistem zonasi ini kemudian membuka mata kita dan membuka fakta-fakta yang selama ini terselubung. Misalnya begitu jauh disparitas jarak antara sekolah baik dengan sekolah buruk. Kami menyebutnya itu ada kasta-kasta sekolah. Jadi ada kasta Brahmana, Ksatria, kemudian Sudra. Ya. Kasta Brahmana itu ya sekolah-sekolah favorit, termasuk sekolah swasta yang bagus ya. Kemudian ada kasta Ksatria, di mayoritas sekolah negeri. Kemudian ada kasta Sudra, itu mayoritas sekolah swasta yang hanya mendapatkan siswa setelah semua sekolah sudah penuh, gitu ya. Nah, orang tua ini semua menghindar dari kasta Sudra ini, dan ini persoalan. Nah, kemudian dengan adanya zonasi ini juga membuka kita semua fakta bahwa ternyata fasilitas pendidikan itu lebih kurang. Jadi di beberapa tempat itu berlebih dan di beberapa tempat juga kurang. Saya ambil contoh sebenarnya bisa Sulawesi Selatan. Itu di Goa berdekatan dengan Makassar. Goa kekurangan rombel, kekurangan ruang kelas. Sementara di Makassar berlebih. Ketika dibuat zonasi, Makassar banyak yang kosong, di Goa banyak kelebihan siswa. Nah, fakta-fakta ini kemudian hanya terkuak setelah menjalankan sistem zonasi ini. Memang tanggung jawab pemerintah selanjutnya adalah bagaimana membuat sekolah sama baiknya. Salah satu yang kami usulkan karena fasilitas tidak bisa begitu cepat diubah adalah rotasi guru. Jadi guru-guru terbaik ditempatkan di sekolah-sekolah yang kurang baik, kemudian sekolah-sekolah terbaik itu diisi oleh guru yang biasa-biasa saja. Supaya orang tua tidak lagi bernafsu memasukkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah unggulan. Karena mereka akan bertemu dengan guru yang biasa-biasa saja. Tapi memasukkan anak-anak mereka di sekolah yang fasilitasnya tidak baik, akan bertemu dengan guru-guru terbaik. Nah, ini salah satu cara mempercepat proses pemerataan itu. Nah, kalau misalnya kita lebih lanjut lagi, kita melihat betapa buruknya sistem sekolah andalan yang dulu. Ya. Adanya sekolah andalan ini membuat reputasi orang tua, citra orang tua lebih dipertaruhkan daripada masa depan anak. Jadi para anggota dewan misalnya atau para orang-orang kuat itu kemudian merasa malu kalau anak-anak mereka sekolah di sekolah-sekolah yang tidak bagus. Sehingga mereka menggunakan segala macam cara agar anak mereka masuk ke sekolah-sekolah terbaik. Kalau nilai tidak bisa, KTBLC digunakan. KTBLC tidak bisa, cogok digunakan. Gitu. Oke, baik Pak Ramli. Jadi semua itu terjadi di masa lalu. Baik Pak Ramli, tapi apakah harus menggunakan instrumen usia tadi Pak Ramli? Sekolah itu sama baiknya. Kita inginlah suatu ketika sekolah di Papua itu sama baiknya dengan di Jakarta. Sekolah di Aceh sana sama baiknya dengan di Bandung. Ya kita ingin seperti itu. Ya. Jangan semua sekolah baik itu dominasi di satu tempat. Misalnya di Jakarta, kita berkumpul di SMK 8 misalnya. Semua ingin masuk ke sana. Nah, persoalan selanjutnya adalah ternyata fasilitas pendidikan kita tidak cukup. Nah, ini kita tersadar setelah sistem zonasi ini ada. Nah, kemudian berlebihnya ini peserta didik, calon peserta didik, memaksa pemerintah untuk membuat solusi-solusi. Misalnya bagaimana berkoordinasi dengan sekolah swasta supaya bisa lebih baik. Toh sekolah swasta sekarang sudah ada bantuan pemerintah bernama Dana BOS untuk sekolah swasta. Kemudian sekolah negeri bisa diperbaiki yang kurang bagus. Saya kira itu solusi-solusi pendidikan kita di masa depan. Tapi egoisme kadang-kadang membuat kita mengalahkan keinginan kita untuk membuat pendidikan kita lebih baik. Oke, baik Pak Ramli. Saya terakhir ke Pak Jackson. Pak Jackson, jadi terakhir bagaimana Pak Jackson, upaya apa lagi yang mungkin Anda tempuh atau mungkin bersama dengan asosiasi orang tua murid lain yang merasa tetap kecewa dan ingin memperjuangkan apa yang Anda ingin perjuangkan, apalagi upaya berikutnya akan dilakukan Pak Jackson ke depan? Yang pertama mungkin saya sangat mengapresiasi usulan dari Pak Teguh ya terkait dengan adanya laporan ke Ombudsman. Mungkin itu salah satu pilihan yang mungkin bisa kita lakukan. Selain itu sebenarnya kita sebagai orang tua tuh sangat mengharapkan diskresi dari Kementerian Pendidikan sebenarnya karena kalau boleh jujur saya juga udah baca Permen 4 tahun 2019 dan
SK Dinas Pendidikan DKI 501/2020 itu, karena dari Permen 44 itu, itu tidak ada secara spesifik menyatakan usia sebagai patokan. Justru usia itu saya temukan di SK 501 Dinas Pendidikan DKI itu gitu, di item pertama, karena ada 3 tadi sudah disebutkan sama Pak Ramli juga. Nah, sama untuk menanggapi sedikit dari Pak Ramli, bahwa sebuah ini mungkin jadi diskursus kita juga, apakah misalnya usia tua itu akan membuat kalau saya sih beranggapan bahwa harusnya usia-usia yang muda ini harus kita dorong sehingga mereka bisa terus berprestasi gitu. Makanya saya tadi dari awal sepakat kalau pembatasan usia itu sangat cocok memang diterapkan di sekolah dasar. Seperti itu. Tapi ketika ini naik ke jenjang yang lebih tinggi, aku pikir itu agak kontradiksi ya, gitu. Bagaimana kita bisa memunculkan sekolah bibit-bibit unggul ketika kita seperti membuat dikotomi antara sekolah unggulan dan tidak unggulan. Karena kalau jujur aja nih, kalau misalnya kita tahu anak kita mampu, kita pasti mendaftarkannya ke sekolah unggulan, Pak. Tapi kalau kita tahu anak kita tidak mampu, kita nggak mungkin mendaftarkannya ke sekolah unggulan, kecuali mungkin pejabat-pejabat yang Bapak sebutkan tadi gitu. Kalau saya dari awal tuh anak saya ikut tes, nggak pernah saya bayar, nggak pernah saya, pokoknya kalau mampu ikut, kalau nggak ya nggak usah gitu loh Pak, seperti itu. Nah itu bisa lebih fair diterima oleh semua orang gitu dibanding usia, dan kenapa harus itu yang belum ada jawabannya, kenapa harus usia yang paling utama, ada apa dengan usia ini gitu. Apakah anak-anak yang usia lebih muda ini tidak punya keadilan untuk bisa mencapai hal yang sama gitu loh. Baik. Pak Jackson, apakah akan membawa ini ke Kemendikbud juga misalnya? Tadi kan Anda berharap diskresi Kemendikbud. Rencananya besok mungkin akan ada aksi ke sana. Oke, baik. Mudah-mudahan segera ada solusi terbaik ya. Kalau memang ada yang kecewa, kemudian tadi yang dikatakan oleh Pak Teguh, silakan membawa semacam mungkin bukti ya, atau dikonfirmasi lagi untuk membawa apa kemudian yang kalau dari segi aturan mana yang tidak sesuai antara Permendikbud dengan pelaksanaannya dengan petunjuk teknisnya, juknisnya seperti apa, dan kita melihat nanti akan seperti apa ke depan. Apakah nanti Oke, singkat saja Pak Ramli, singkat saja boleh, singkat Pak. Ya. Jadi gini Pak, mereka-mereka yang usia tua ini sebenarnya juga bukan keinginan mereka sampai berada di usia yang lebih dibanding teman-temannya. Jadi mereka ada yang tinggal kelas, dan tinggal kelasnya banyak bukan karena faktor akademik, tapi karena mereka harus membantu orang tua misalnya karena kondisi ekonomi yang tidak mampu. Atau mereka tidak bisa melanjutkan sekolah, stagnan misalnya dari SD ke SMP, karena mereka tidak punya kemampuan keuangan untuk melanjutkan sekolah sementara waktu. Akhirnya usia mereka terlewat. Nah, kenapa tidak kita memberikan kesempatan kepada mereka yang seperti ini, yang punya nasib tidak seberuntung kita-kita yang lain gitu. Baik, nah ini nanti seperti itu sebenarnya. Oke, baik, kita tutup sampai di sini dialognya ya Pak Teguh, Pak Jackson dan juga Pak Ramli. Terima kasih banyak untuk diskusinya yang sangat menarik. Mudah-mudahan juga mencerahkan banyak orang yang mungkin juga bingung di luar sana terkait dengan polemik ini dan kisru ini. Tapi tentu siapapun yang kemudian punya aspirasi terkait dengan apa yang terjadi, mungkin merasa tidak adil dan sebagainya, bisa membawa ini ke ranah hukum atau ke ranah yang sesuai dengan aturan yang berlaku, mungkin ke Ombudsman atau juga ke Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian sudah bergabung pada malam hari ini. Kami usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi warga di Yordania protes atas rencana anektasi Israel terhadap wilayah tepi barat. Kami akan segera kembali sesaat lagi.